Problematik, itulah kata yang pantas disematkan kepada Israel, di mana mereka selalu membuat masalah dengan negara-negara lain. Masalah yang sampai saat ini terus terjadi adalah konflik mereka dengan rakyat Palestina. Sayangnya, konflik itu tak imbang, karena Israel selalu menindas rakyat Palestina dengan berbagai cara, entah itu melakukan serangan maupun blokade bantuan yang sudah pernah mereka lakukan sejak awal Maret yang lalu. Terbaru ada negara lain yang diusik oleh Israel, negara itu adalah Iran, di mana mereka tiba-tiba melakukan serangan ke wilayah Iran. Serangan yang pastinya mengejutkan semua pihak, khususnya negara-negara di Timur Tengah. Kini sebuah serangan balasan mampu dilakukan oleh Iran. Serangan yang akhirnya menembus pertahanan Israel dan sampai menghancurkan kota Tel Aviv. Dan untuk itu inilah cerita di balik konflik yang terjadi antara Iran dengan Israel yang baru-baru ini semakin memanas. Dalam sejarahnya, Iran dan Israel adalah dua wilayah yang terus memiliki konflik satu sama lain. Namun dalam beberapa tahun terakhir, keduanya memilih diam dan tidak melakukan serangan. Mungkin itu dilakukan karena Iran dan Israel sudah tahu kekuatan militer masing-masing. Soal kekuatan militer sendiri, Iran memang menjadi salah satu yang terbaik di Timur Tengah, di mana berdasarkan data tahun 2022, kabarnya Iran memiliki sekitar 3.000 rudal balistik, jumlah yang tampaknya sudah cukup untuk menghancurkan sebuah negara jika ada yang macam-macam dengan mereka. Namun pada tahun ini konflik antara Iran dengan Israel akhirnya kembali pecah. Konflik ini sendiri diawali oleh serangan dari pasukan pertahanan Israel yang sasaran utamanya adalah pusat militer dan nuklir dari Iran, tepatnya di wilayah Natanz, Nablus, dan Teheran. Serangan dilakukan oleh Israel di wilayah tadi menyebabkan kepulan asap membumbung tinggi di fasilitas militer dan kemudian terekam melalui siaran televisi di Iran. Beberapa gedung pemukiman di sekitar fasilitas militer juga hancur imbas serangan dari Israel. Otoritas Iran mengkonfirmasi kalau Panglima Utama Pengawal Revolusi, Hossein Salami, dan staf angkatan bersenjata Iran Mohammad Bagheri menjadi korban dari serangan tersebut. Soal serangan Israel ke Iran tentu ada alasannya. Menurut klaim Israel, mereka melakukan serangan karena Iran telah melanggar kewajiban dengan membuat uranium secara diam-diam. Hal ini diketahui oleh IAEA atau Badan Energi Nuklir Internasional. Sementara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, beralasan mereka menyerang Iran untuk mencegah mereka membuat senjata nuklir. Jika tidak dihentikan, Iran dapat memproduksi senjata nuklir dalam waktu yang singkat. Ini adalah ancaman yang jelas bagi kelangsungan hidup Israel, kata Netanyahu dikutip dari Al Jazeera. Pembalasan Iran ke Israel, rudal berterbangan di langit Tel Aviv. Mendapat serangan dari Israel, pihak Iran pastinya tidak terima. Berdasarkan postingan di X, mereka menyebut jika darah harus dibalas dengan darah. Itu berarti Iran akan melakukan serangan balasan ke wilayah Israel. Tak main-main, serangan Iran tujuan utamanya adalah kota Tel Aviv, yang notabene adalah salah satu kota terbesar di Israel. Fokus utama serangan akan ditunjukkan pada pangkalan pertahanan yang ada di sana. Soal serangan balasan Iran, Israel tampaknya tidak terlalu panik karena mereka memiliki Iron Dome System atau sebuah perisai canggih yang fungsinya untuk menjinakkan rudal dari serangan lawan. Tapi entah mengapa, kemarin malam rudal kiriman dari Iran tetap menembus pertahanan Israel hingga rudal-rudal tersebut berjatuhan di wilayah Tel Aviv. Yaman melakukan nobar saat Iran serang Israel.
Sebelum Iran, Israel sudah pernah berkonflik dengan Yaman, khususnya pasukan Houthi, di mana pasukan Houthi saling berbalas serangan dengan Israel demi melakukan pembelaan terhadap rakyat Palestina. Kini konflik antara Houthi dengan Israel sedikit mereda, tapi tetap saja Houthi tetap akan berusaha keras untuk melakukan pembelaan kepada rakyat Palestina yang sampai saat ini terus mendapatkan penindasan dari Israel. Berhubung perang mereka mereda, maka pasukan Houthi yang berada di Yaman akhirnya memutuskan untuk nonton bareng. Yang mereka tonton adalah serangan Iran kepada Israel yang tujuan utamanya ke kota Tel Aviv. Tentu sebuah momen yang cukup langka, karena biasanya orang-orang nobar film atau sepak bola, tapi di Yaman mereka malah nonton bareng perang yang terjadi antara Iran dengan Israel. Netanyahu ketakutan dan sembunyi ke bunker. Perdana Menteri Israel, yakni Benjamin Netanyahu, pasti adalah sosok yang paling dicari oleh pasukan Iran. Kalau bisa, serangan dilakukan oleh Iran langsung mengarah ke Netanyahu agar dirinya merasakan dampaknya. Namun soal serangan tersebut, Netanyahu ternyata sudah melakukan antisipasi, di mana dirinya dan Menteri Pertahanan Israel memilih untuk sembunyi di bunker. Bunker dipilih karena tempat itu adalah yang paling aman jika ingin menghindari sebuah serangan dari musuh. Soal balasan serangan dari Iran, Netanyahu berjanji tak akan menyerah dan akan bersiap untuk melakukan serangan lagi. Hal itu dikatakan Netanyahu pada media beberapa waktu yang lalu. Operasi ini akan terus berlanjut selama beberapa hari yang diperlukan untuk menghilangkan ancaman ini. Kami menyerang jantung program pengayaan nuklir Iran. Kami menargetkan fasilitas pengayaan utama Iran di Natanz. Kami juga menyerang jantung program rudal balistik Iran, kata Netanyahu pada AFC. Soal korban dari pihak Israel sendiri, hal ini memang belum terkonfirmasi. Tapi jika serangan Iran tadi tembus, bisa saja korbannya bisa mencapai ratusan jiwa. Sebagai negara militer, Iran pasti memiliki banyak cara supaya serangan mereka tepat ke sasaran. Intinya, Israel salah memilih musuh. Karena jujur saja, Iran adalah salah satu negara yang militernya dianggap menjadi yang terbaik di dunia. Sementara itu, sebagai sekutu dari Israel, Amerika akhirnya memberikan sebuah pernyataan. Pernyataan itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri mereka, yakni Marco Rubio. Intinya Amerika tak akan terlibat konflik yang terjadi antara Israel dengan Iran. Kami tidak terlibat dalam serangan terhadap Iran, dan prioritas utama kami adalah melindungi pasukan Amerika di kawasan tersebut. Israel memberitahu kami bahwa mereka menganggap tindakan ini perlu untuk membela diri. Presiden Trump dan pemerintah telah mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi pasukan kami dan tetap menjalin komunikasi erat dengan mitra regional, kata Marco Rubio pada media. Jadi itulah cerita di balik konflik yang terjadi antara Israel dengan Iran yang sampai saat ini semakin memanas.